Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Kota, program khusus dari akun Dokter Kota untuk ngobrol-ngobrol seputar isu-isu kota, ruang hidup, dan lingkungan. Dengan obrolan yang santai, tapi juga tetap bermakna ya. Nah, saya Alwin, saya founder Dokter Kota. Malam ini saya pengen ngajakin teman-teman untuk ngobrol tentang kawasan ekonomi khusus. Apa sih kawasan ekonomi khusus itu? Kenapa sih kita ngobrolin tentang kawasan ekonomi khusus? Mungkin teman-teman pernah melihat ya saat berkunjung di suatu kota, itu ada yang ramai, ada yang sepi, ada yang mungkin kegiatannya itu lebih banyak pertanian, ada yang kegiatannya lebih banyak pariwisata, ada yang industri, ada yang perdagangan, ada kawasan pesisir. Nah, setiap kota itu beda-beda gitu. Dan salah satu program yang dilakukan pemerintah untuk mendorong kota-kota di Indonesia yang tadinya sepi biar jadi rame, itu adalah kawasan ekonomi khusus. Nah, apakah kawasan ekonomi khusus itu semuanya berhasil di Indonesia? Nah, nanti kita bakalan ngobrolin panjang tentang ini. Oke, apa sih kawasan ekonomi khusus itu? Kawasan ekonomi khusus di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, yaitu wilayah dengan batas tertentu yang dirancang untuk menjalankan fungsi ekonomi tertentu dan mendapat fasilitas khusus. Nah, apa sih fasilitas khususnya itu? Gitu. Jadi KEK ini memang didesain untuk supaya satu daerah itu akan memudahkan para investor untuk bisa membuka investasi di sana. Nah, apa sih fasilitasnya? Boleh dibilang ini tuh fasilitas yang memanjakan investor banget ya. Yang pertama itu terkait dengan kebijakan fiskal ya. Fiskal itu terkait dengan keuangan. Jadi kalau ada investor mau mendirikan usaha di lokasi KEK, itu mereka akan dapat tax holiday hingga 10 sampai 20 tahun untuk kegiatan utama. Bayangin, apa sih tax holiday itu? Tax holiday itu tidak dikenakan pajak. Jadi kalau sekarang banyak investor yang mengeluhkan tingginya pajak yang dipungut oleh pemerintah, maka di kawasan ekonomi khusus itu pemerintah memberikan tax holiday 10 sampai 20 tahun untuk kegiatan utamanya. Yang kedua, itu tax allowance. Tax allowance itu pengurangan pajak untuk kegiatan non utama. Jadi misalnya ada pabrik garment misalnya, itu kegiatan utamanya itu garmentnya, kegiatan yang lainnya, pajak-pajak yang lainnya selain aktivitas produksi garment itu masih diberikan potongan pajak lagi. Gitu. Jadi itu memang cara pemerintah untuk menarik investor supaya mau invest di sana. Nah, selain itu juga ada pembebasan PPN dan PPNBM ya. PPN itu pajak pertambahan nilai untuk penyerahan barang dan jasa kena pajak kepada pelaku usaha, termasuk impor. Jadi kalau misalnya industri ini bahan bakunya impor, misalnya impor dari Cina, misalnya itu tidak dikenakan pajak impor, dan ini pasti bakalan motong biaya produksi banget. Selain itu juga pajak pertambahan nilai barang mewah itu juga dapat keringanan, gitu, bahkan bisa dibebaskan. Nah, ini terkait dengan bea cukai itu juga ada fasilitas juga gitu. Selama masa pembangunan itu bebas bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor atau PDRI untuk barang modal itu sampai 5 tahun. Jadi keringanan pajaknya itu sampai 5 tahun dibebaskan gitu, sehingga diharapkan itu industri bisa tumbuh di sana. Nah, untuk sektor pariwisata itu bahkan dibebaskan cukai selama mengimpor barang atau bahan penolong. Gitu. Jadi dari segi fiskal itu dimanjakan banget ya investor yang mau nanam modal di kawasan ekonomi khusus. Nah, selain insentif fiskal juga ada kemudahan yang lain, misalnya terkait dengan perizinan. Biasanya kan para pengusaha itu ribet banget kalau mau ngurus izin-izin terkait dengan usahanya gitu. Nah, kalau kita invest di kawasan ekonomi khusus, itu proses administrasinya itu akan ditangani oleh administrator khusus kawasan ekonomi khusus gitu. Jadi ada bagian administrasi khusus yang terkait perizinan yang itu terintegrasi. Nah, kemudian juga ada kemudahan perizinan bangunan gedung, itu juga dipermudah. Kemudian ada hak pakai atau hak guna bangunan itu di wilayah itu, di kawasan itu diberikan sampai 80 tahun. Nah, ini luar biasa ya kan. Kemudian juga selain itu juga pemerintah memberikan dukungan infrastruktur berupa jalan, kemudian beberapa KIK juga menyediakan pelabuhan atau bandara. Jadi banyak banget kemudahan yang diberikan pemerintah yang tujuannya itu bagaimana caranya supaya
para pemodal itu tertarik untuk invest di kawasan ekonomi khusus. Nah, mana sih daerah-daerah yang termasuk kawasan ekonomi khusus di Indonesia? Nah, berdasarkan data Dewan Ekonomi Kawasan Ekonomi Khusus, itu tahun 2021 itu ada 19 lokasi kawasan ekonomi khusus di Indonesia. Nah, sedangkan pertengahan tahun 2024 itu ada 24 kawasan ekonomi, dan di awal tahun 2025 data terbaru itu ada 25 kawasan ekonomi khusus yang tersebar di Indonesia. Nah, dari 25 kawasan itu sebagian itu di kawasan ekonomi khususnya di bidang industri, itu ada KEK Sei Mangke, ada Galang Batang atau KEK Kendal, Gresik, itu kawasan ekonomi khusus untuk industri. Ada juga kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata seperti Mandalika, Tanjung Lesung di Banten, atau Likupang atau Lido. Itu kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata. Kemudian juga ada kawasan ekonomi khusus digital, itu ada Nongsa Digital Park, Singhasari. Ada juga kawasan ekonomi khusus untuk kesehatan, itu Sanur. Itu dia menggabungkan antara pariwisata dan kesehatan ya, medical tourism. Jadi pengennya di Sanur itu orang datang ke sana selain wisata juga berobat. Kemudian ada juga kawasan ekonomi khusus logistik, itu di Sorong dan Tanjung Sauh. Nah, kawasan ekonomi khusus mana sih di Indonesia yang paling sukses? Nah, ada 5 kawasan ekonomi khusus yang menurut saya paling sukses ya. Yang pertama itu kawasan ekonomi khusus Kendal di Jawa Tengah ya. Itu dia sektornya manufaktur dan logistik. Nah, kenapa saya bilang sukses? Karena mungkin salah satu indikator yang bisa dilihat itu dari investasi yang sudah masuk berdasarkan laporan tahunan Dewan Ekonomi Nasional. Itu kawasan ekonomi khusus Kendal itu sudah mendatangkan 95 perusahaan dari 12 negara dan mendapatkan investasi lebih dari 35 triliun. Selain itu juga kawasan ini sudah menyerap 30.000 tenaga kerja, baik dari sekitar Kendal maupun dari luar Kendal. Salah satu faktornya itu karena ada dukungan dari Singapura, gitu, sehingga banyak banget kerjasama Indonesia Singapura di sana. Kalau di kalangan investor, KEK Kendal itu dapat julukan Rising Star Asia Pasifik ya, The Rising Star Asia Pasifik, karena di sana ada foreign direct investment yang cukup besar dan lokasinya juga strategis di dekat Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Ahmad Yani. Jadi kawasan ekonomi Kendal itu termasuk yang dianggap paling sukses ya. Nah, yang kedua itu kawasan ekonomi khusus Gresik ya. Itu lokasinya di pesisir Gresik, Java Integrated Industrial and Port Estate ya, JIIPE. Nah, ini juga kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Pengembangannya di sekitarnya itu juga ada perumahan dan juga industri ringan dan industri berat ya di sekitar kawasan itu. Nah, kawasan ekonomi khusus Gresik itu lokasinya 2.167 hektar dan mendatangkan investasi pada bulan Mei 2023 itu kurang lebih 3 miliar US dollar atau 45 triliun, dengan smelter berkapasitas 1,7 ton konsentrat tembaga menghasilkan hingga 650.000 ton chopper katode. Ini juga termasuk kawasan ekonomi khusus yang menyerap tenaga kerja sampai 24.000 orang. Dan mereka juga mengklaim 60% tenaga kerjanya itu tenaga kerja lokal atau ber-KTP Gresik gitu, karena salah satu tujuan dari pembentukan kawasan ekonomi khusus itu untuk menciptakan lapangan kerja di lokasi tersebut, sehingga indikator serapan tenaga kerja itu juga jadi hal yang penting ya. Kemudian yang ketiga itu Batam ya, kawasan ekonomi khusus Nongsa Digital Park. Itu istilahnya Silicon Valley-nya Batam, pengennya seperti itu ya. Basis industrinya teknologi digital, animasi, data center. Itu juga kerjasama Indonesia Singapura yang menampung 160 perusahaan startup dan IT internasional di sana, yang menjadi simpul kerja jarak jauh global. Jadi dia tenaga kerjanya tidak hanya dari Indonesia tapi juga banyak juga dari luar. Yang wilayah pasarnya juga tidak hanya menggarap pasar nasional tapi juga internasional.
Yang keempat itu kawasan ekonomi khusus Mandalika ya. Ini untuk yang pariwisata itu termasuk sukses ya. Bisa membawa kawasan ini menjadi wisata bertaraf dunia. Karena ada sirkuit MotoGP Pertamina Mandalika International Street Circuit ya. Dan pernah ada ini ya beberapa kali event yang besar di sana. Fokus dari kawasan ini adalah spot tourism, pariwisata internasional. Dan di sana ada jaringan hotel internasional juga, kemudian bandara dan aksesibilitasnya juga bagus gitu, dan termasuk destinasi pariwisata internasional yang sangat diminati oleh wisatawan. Dan yang kelima itu kawasan ekonomi khusus Galang Batang. Itu termasuk kawasan ekonomi khusus industri baja. Di sana fokus di pengolahan baja, aluminium, dan mineral yang kebanyakan itu diekspor aktif ke China dan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, kawasan ekonomi khusus ini juga sebetulnya dirancang sebagai industri hijau, gitu. Tapi mungkin implementasinya juga masih perlu kajian lagi. Jadi kalau dari segi indikator-indikatornya, memang kawasan ekonomi Kendal itu yang paling besar ya. Dia investasi masuk besar, tenaga kerjanya juga besar, dan juga di sana sudah ada aktivitas ekspor impor ya. Bedanya Kendal dengan Gresik, sama-sama industri, investasinya besar Gresik gitu. Nilainya lebih besar Gresik, tapi jumlah perusahaannya lebih banyak di Kendal. Jadi apakah semua kawasan ekonomi khusus itu berhasil? Ada nggak yang gagal? Banyak juga yang gagal. Nah, misalnya kawasan ekonomi khusus Tanjung Api-Api ya, Sumatera Selatan, itu statusnya dicabut oleh Presiden Jokowi ya, karena gagal menarik investasi, kemudian tidak ada infrastruktur, dan juga nggak ada yang mau invest di sana. Padahal lokasinya itu 2.000 hektar yang dirancang sebagai pelabuhan industri logistik, gitu. Tapi ternyata ini gagal dan kemudian dicabut. Yang kedua itu kawasan ekonomi khusus MBTK atau Maloi Batuta Trans Kalimantan. Itu lokasinya di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Fokusnya ada di usahanya itu industri sawit dan migas. Nah, ini juga sama, itu tidak ada aktivitas, walaupun belum dicabut, tapi tidak ada aktivitas di sana. Akses transportasinya buruk, sampai sekarang tidak ada investor besar yang masuk, dan akhirnya infrastruktur yang ada juga terbengkalai. Sampai tahun 2023 itu tidak ada aktivitas yang berarti ya. Satu lagi mungkin yang contoh yang belum berhasil, itu kawasan ekonomi khusus Morotai, Maluku Utara. Sebenarnya ini bagus sekali ya, basisnya pariwisata dan memang alamnya indah sekali, tetapi ini proyek yang terlalu ambisius ya, gitu, karena dia fokus di pariwisata dan perikanan ekspor, pengennya itu ekspor perikanan gitu, tetapi lokasinya itu terpencil dan infrastruktur dasarnya masih minim, bandara kecil dan belum ada jalur laut yang tetap, jadi infrastrukturnya masih jauh sekali gitu, sehingga sangat berat untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan ekonomi khusus bidang pariwisata, apalagi ekspor bidang pertanian, jadi masih sangat jauh ya. Nah, apa sih yang menyebabkan satu kawasan ekonomi khusus itu bisa gagal atau bisa berhasil? Karena dari 25 kawasan ekonomi khusus yang ditetapkan sampai tahun 2025, itu 5-7 kawasan itu stagnan gitu. Bahkan ada yang dicabut dan gagal beroperasi. Nah, penyebabnya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan lokasi. Jadi lokasi, misalnya dia industri, itu kan ada dua pilihan. Yang pertama itu dia mau mendekati pasar atau mendekati bahan baku. Kalau lokasinya itu tidak terkait dengan dua hal itu, maka ya apa alasan investor untuk mau berinvestasi di sana? Jadi harus ada kajian khusus terkait dengan lokasi, di mana lokasi yang cocok untuk kawasan ekonomi khusus ini. Yang kedua itu terkait dengan infrastruktur, gitu, karena infrastruktur itu paling mahal ya. Nggak mungkin investor mau ngeluarin uang banyak untuk bangun infrastruktur di kawasan itu, jelas itu bagi perusahaan itu adalah cost. Sehingga di sini kalau pemerintah ingin membuat investor itu datang ke situ, maka harus mengeluarkan biaya untuk membangun infrastruktur. Dan karena sektor bisnis itu sangat logis, dia akan mau ada di sana kalau dia itu ekonomis, maka fasilitasnya harus mendukung. Misalnya kawasan ekonomi Kendal ya, itu dia bisa ekonomis karena dia dekat dengan Semarang. Dia ada pelabuhan, dia juga ada bandara, sehingga secara
lokasi maupun secara infrastruktur, itu kawasan ekonomi khusus Kendal itu cukup bagus untuk lokasi investasi. Selain itu juga pengelolanya gitu, administratornya di level kawasan itu apakah mereka itu aktif atau tidak. Nah, kawasan ekonomi khusus yang pengelolanya itu aktif dan profesional itu cenderung lebih sukses daripada yang dia itu lemah atau tidak aktif, jadi tidak agresif untuk mencari investor atau mengelola yang sudah investasi di sana. Selain itu juga sepertinya perlu ada perusahaan besar yang mendorong di sana gitu. Jadi harus ada minimal satu perusahaan besar yang investasi di sana, yang itu bisa jadi pendongkrak perusahaan-perusahaan yang lain. Misalnya kalau kawasan migas, perusahaan besar seperti Freeport misalnya, harus ada satu investor besar yang ada di satu kawasan ekonomi khusus yang itu bisa mendongkrak yang lain. Selain itu juga peran pemerintah daerah ya, kebanyakan pemerintah daerah tuh masih bingung gitu ya terkait dengan kawasan ekonomi khusus ini mau diapakan gitu. Jadi karena tidak paham, terus kemudian juga pasif. Yang lebih parah lagi kalau justru malah membebani gitu, ketika sudah ada investornya malah kemudian dipersulit birokrasinya, apalagi juga misalnya dalam tanda kutip setoran-setoran yang justru itu meningkatkan biaya ya dari sisi investor. Yang tidak kalah penting juga itu model bisnisnya gitu. Sebuah kawasan ekonomi khusus itu ditetapkan tidak boleh hanya karena dorongan politis saja, misalnya kawasan ini harus jadi nih gitu karena maunya presiden atau maunya anggota dewan gitu kan, itu nggak bisa. Jadi memang harus dikaji secara komprehensif desainnya untuk bisa menumbuhkan ekonomi di wilayah tersebut. Nah, jadi kawasan ekonomi khusus itu sebenarnya bukan hanya sebuah proyek pemerintah saja gitu ya, tapi ini adalah cara untuk masyarakat dan juga pemerintah itu untuk menumbuhkan kota-kota di Indonesia yang tadi di awal saya katakan yang tadinya sepi jadi rame. Itu kalau semua kota-kota di Indonesia itu rame semua, orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan mudah, maka satu kawasan Indonesia ini akan benar-benar menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana masa depan KEK untuk Indonesia? Kalau menurut saya sebetulnya konsepnya itu sangat bagus gitu. Kawasan ekonomi khusus ini konsepnya sangat bagus ya. Apalagi untuk kawasan Indonesia yang terdiri dari kepulauan-kepulauan dengan potensi yang berbeda-beda, itu pengembangan kawasan ekonomi khusus ini adalah salah satu solusi yang masuk akal untuk bisa mendorong perekonomian di suatu wilayah. Gimana supaya luar Jawa itu biar sama majunya dengan Jawa. Ya mungkin cukup sampai di sini hari ini ngobrol-ngobrol kita tentang kawasan ekonomi khusus. Jangan lupa follow akun dokterkota.id, like and share video ini ke teman-temanmu, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan. Lain kali kita ngobrol dengan tema yang lain lagi yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum.